Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Selasa 13 Juli 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357, Dengar Panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami semua untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, tahun-tahun yang lalu ada seorang pemuda datang kepada saya untuk curhat tentang pergumulan cintanya. Di dalam ceritanya itu, ia mengatakan bahwa hubungannya tidak direstui oleh orang tua pacarnya. Setelah bercerita panjang lebar, ia meminta nasihat dari saya. Beberapa saat saya memberikan nasihat. Kemudian saya mendapati tatapan pemuda ini kosong. Lalu saya menegurnya. Hei, kamu masih di sini kan? Halo. Setelah ngeh pada teguran saya itu, ia baru menjawab. Oh iya kak, maaf. Tadi kakak ngomong apa ya? Saudara terkasih, pernahkah saudara berada di posisi seperti pemuda ini? Badannya hadir, tetapi pikirannya melayang-layang. Saya pernah berada di posisi itu. Badan saya hadir, tetapi otak saya memikirkan hal-hal lain. Hal ini buruk bagi saya, karena akhirnya informasi yang penting yang harusnya saya pahami malah terlewatkan. Jika saya meminta agar lawan bicara saya mengulangi perkataannya, hal ini terlihat kurang pantas, karena nampak merendahkan lawan bicara saya itu. Saya menganggapnya tidak lebih penting dari apa yang sedang saya pikirkan pada saat itu. Hal ini bisa terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Saat kita berada di dalam doa, apalagi kalau orang lain yang memimpin doa, pikiran kita tanpa kita sadari suka menjelajah entah kemana. Tidak fokus pada doa yang sedang dipanjatkan. Yang terjadi adalah kita tidak bisa merasakan suara Tuhan yang berseru melalui batin dan pikiran kita saat doa itu dipanjatkan. Yang mungkin terdengar adalah hal-hal lain. Misalnya, aduh perut lapar, abis ini beli gudeg di warung Mbok Darmin aja ah. Wah, besok saya harus ke rumah Pak Tarmin nih buat nanyain soal jual beli udang.
Atau, wah ada warna sari rapat nih yang lupa aku sampaikan. Habis doa aku mau ngomong soal ini. Atau, oh iya lupa masukin nama Om Dude nih buat didoakan. Ya udah nanti aku doain aja deh di rumah. Dan hal-hal lainnya. Setelah doa selesai, wajar saja kalau kita merasa biasa-biasa saja. Berbeda jika hati dan pikiran kita menyatu dengan doa-doa yang dipanjatkan. Kita akan merasakan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Seakan-akan kita berada muka dengan muka dengan Tuhan. Atau seakan-akan kita sedang mengobrol samping-sampingan dengan Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa orang percaya harus hidup selalu rindu untuk mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah. Mungkin kita bertanya, loh bagaimana mendengarkan suara Allah? Sebetulnya Tuhan bisa saja berbicara kepada kita secara langsung. Kita bisa juga merasakannya jika memang Tuhan berkenan melakukannya. Tetapi perlu kita pahami bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui peristiwa atau pengalaman hidup yang kita alami. Melalui peristiwa atau pengalaman hidup itu, pandangan kita terhadap suatu hal bisa benar-benar berubah. Di samping peristiwa dan pengalaman hidup, kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang selalu disampaikan di dalam kebaktian-kebaktian atau persekutuan-persekutuan. Di mana selain mendengarkan firman itu bermanfaat untuk memperbaiki hidup kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimanakah relasi kita pada Tuhan sekarang ini? Apakah kita seringkali mengabaikan suara Tuhan dengan memikirkan hal-hal lain ketika kita bersekutu atau ketika kita berdoa? Atau justru kita berfokus menempatkan hati dan pikiran kita di dalam doa-doa kita, di dalam setiap firman yang kita dengarkan, yang ditaburkan kepada kita, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan berkehendak kepada kita mengenai suatu hal. Saudara terkasih, sekarang ini kita masih berada di era pandemi COVID-19. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita yang secara tidak langsung membangun ketakutan kita. Agar kita tidak larut dalam ketakutan tersebut, ketakutan yang berlebihan, mendengarkan firman Tuhan adalah solusi terbaik untuk mengatasinya. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan positif agar kita dapat memiliki hikmat dalam menjalani keseharian kita di tengah pandemi ini. Saudara terkasih, selamat mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Selamat hidup dalam hikmat, dalam menjalani hari-hari sekalipun di era pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan, di mana kami sekali lagi diingatkan untuk dapat berfokus di dalam setiap doa dan persekutuan yang kami ikuti. Agar kami benar-benar dapat mendengarkan suara Tuhan yang menegur kami, meluruskan kelakuan kami, dan memperbaiki perilaku kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami juga untuk dapat menyeimbangkan setiap informasi dan berita yang kami dengarkan setiap harinya, yang tanpa disadari memunculkan rasa takut kepada kami, yaitu dengan bersedia mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dimanapun, dengan media apapun. Yang kami percaya melalui media itu Tuhan datang untuk menguatkan kami. Tuhan datang untuk menumbuhkan keberanian kepada kami dalam melalui segala situasi. Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang sedang berada di dalam masa PPKM. Kegiatan bermasyarakat dibatasi, kegiatan ekonomi juga dibatasi.
kegiatan sosial juga terbatas. Tuhan, banyak hal yang membuat kami gelisah karena pembatasan ini membuat muncul pergumulan-pergumulan baru dalam kehidupan kami, khususnya terkait ekonomi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu, ketika kami tidak bisa untuk bekerja di luar mencari nafkah di tengah pandemi, di tengah PPKM, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan semaksimal mungkin dapat menghindari diri dari penyebaran dan juga upaya untuk menyebarkan virus ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang kami kerjakan dan di mana virus itu bisa datang kepada kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau melindungi kami dan menuntun kami agar sekalipun kami sedang berada dalam situasi yang sulit, kami pasti dapat melaluinya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami GKI Taman Cibunut Bandung, terkhusus mereka yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Melalui makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, hal tersebut kami imani akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tentu saja kami berserah kepada kehendak Tuhan yang baik atas hidup mereka. Bagi kami juga yang sedang mengalami sakit penyakit yang lain, Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menanggungnya. Dan jikalau kesembuhan itu akan menjadi kehendak-Mu, maka kami pun juga akan memperolehnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami, GKI Taman Cibunut Bandung. Berkatilah majelis jemaat, berkatilah yang di dalamnya ada penatua dan para pendeta, supaya mereka dapat memimpin jemaat ini sebagaimana kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan diambil dengan bijaksana, benar-benar mewakili dan menggambarkan kehendak Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan juga pelihara jemaat kami agar tetap bertumbuh di dalam iman yang benar terarah kepada Kristus. Biarlah perkataan dan perbuatan mereka berbuah manis dan dapat dirasakan oleh semua orang, sehingga semua orang dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau juga akan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, agar kami dapat memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera di bangsa ini. Kami tetap terpelihara kerukunan, persaudaraan, persatuannya sekalipun kami berbeda-beda. Berikanlah hikmat kepada pemimpin kami dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, agar mereka dapat benar-benar memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia secara merata. Kami yang sedang berada di tengah pandemi ini, kami percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Berikanlah kesetiaan kepada kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, bekerja dengan iman, melayani dengan iman, mengerjakan segala sesuatu dalam keyakinan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Demikianlah doa yang kami sampaikan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.